Oke, halo, what's up buat kalian semuanya guys. Ketemu lagi untuk kesempatan kali ini. BSTV mencoba untuk mengudara. BSTV bakal coba untuk hadir kembali untuk nemenin kalian semuanya guys. Namun untuk di kesempatan kali ini gue hanya sendirian, gak ditemenin sama biasanya gitu kan teman-teman atau kru yang lain. Karena memang kru yang lain lagi banyak aktivitas, lagi banyak kesibukan di luar. Jadi gue nyempetin buat di kesempatan siang hari ini. Kebetulan sekarang lagi siang, jam 1 ya. Jam 1 siang. Gue syuting di sini sendirian buat ngebahas beberapa hal yang mungkin harus dibahas seperti itu ya. Karena kemarin gue dapetin kritikan-kritikan, terus dapetin saran-saran dari beberapa teman juga kayak gitu. Sekali lagi thank you buat kalian semua yang sudah melayangkan kritikan kalian dari di WhatsApp maupun di Telegram BSTV Official, atau udah nge-DM di Instagramnya juga. Atur thank you buat kalian semuanya. Dan sekali lagi BSTV nggak ada apa-apanya tanpa kalian semuanya ya guys ya. Tanpa kalian semua, tanpa audiens, tanpa teman-teman, tanpa sahabat, tanpa keluarga, BSTV nggak ada apa-apanya kayak gitu ya. Terima kasih yang selalu setia, yang selalu gabung, yang selalu terus nemenin BSTV sama Zaki di sini. Oke, yang baru denger atau yang baru stay tune, bahasanya stay tune karena apa ya? Gue udah punya basic di radio gitu ya, udah punya basic di radio waktu zaman dulu. Nanti gue di sini bakal cerita ya tentang perjalanan gue kayak gitu. Kenapa bisa jadi seperti ini, anjir bisa jadi seperti ini. Maksudnya ini gue angkat karena memang ada beberapa pertanyaan juga yang dilayangkan sama seseorang lewat Telegram kemarin kayak gitu. Oke, sebentar gue coba buka dulu ya. Dan jangan lupa buat yang semuanya yang baru saja stay tune, yang baru saja gabung di BSTV ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di BSTV Official ya. Buat kalian yang mungkin lagi searching kayak gitu buat nyari channel resminya BSTV di YouTube, kalian bisa searching aja dengan kata kunci BSTV Official atau BSTV Channel Kuningan ya. Nanti kalian bisa langsung nemuin tuh ya di situ. Oke. Ridwan ya, ini dari seseorang yang akunnya namanya Ridwan kayak gitu. Karena gue udah chatting sebelumnya, ini gue crop aja ya yang ini. Dia bilang nanya gitu kan, Kak, kemarin itu sempet bilang tentang awal mula namanya Zaki karena di radio gitu. Emang radionya radio apa waktu dulu masih siaran kayak gitu? Oke, jadi gue bakal ceritain itu waktu gue zaman dulu di SIS Radio ya, tepatnya di Desa Gresik, Kecamatan Cawegebang. Waktu itu di frekuensi 88,9 FM kayak gitu ya. Kalau gue peragain atau kalau gue praktekin, gaya siaran radio itu nggak jauh beda sama siaran-siaran seperti host-host pembawa acara televisi kayak gitu. Hanya saja mungkin bahasa di radio ada bahasa khusus kayak mungkin stay tune atau don't go anywhere kayak gitu ya. Jadi pokoknya kayak gitu aja ya, don't go anywhere. Terus apalagi pokoknya bahasa radio seperti itu gitu kan. Kalau openingnya di radio itu dulu gue selalu opening seperti ini. Kalau gue masih ingat gitu kan. Oke, 88,9 FM SIS Radio. Kembali lagi di kesempatan kali ini bersama gue Zaki yang bakal coba jadi teman baik buat kalian semuanya. Nah, itu juga masih diterapin di sini, jadi ke bawah-bawah kayak gitu. Cuman nama frekuensi sama nama radionya gue hilangin kayak gitu. Terus kayak mungkin pembukaan gitu kan, opening kayak gitu. Oke, dari Jalan Raya Muhammad Tohana nomor 101 Desa Gresik, Kecamatan Cawegebang, Kabupaten Kuningan. Balik lagi untuk di kesempatan kali ini ketemu sama gua yang bakal jadi teman baik buat kalian semuanya selama 3 kali 60 menit di acaranya Pop Indonesia. Nah, itu kayak gitu kan openingnya waktu dulu gitu kan. Jadi kalau gua sampai detik ini melakukan hal yang seperti ini tuh
udah biasa gitu, udah biasa karena memang udah punya pondasi sebelumnya gue sebagai penyiar radio gitu kan. Jadi gue udah basicnya di sana. Terus sempat ada yang nanya juga kan tentang masalah apa sih penyiar radio sama host panggung sama apa enggak? Sama sih, statusnya sama. Tapi hanya saja kalau MC panggung kayak gitu hanya bisa kita lihat hanya bisa kita lihat di depan mata kita gitu kan, orang-orangnya itu butuh mental yang ekstra gitu kan. Tapi ngomongin masalah mental kayak gitu, itu mental bisa kita bisa kita lihat juga di siaran radio kayak gitu tanpa melihat orangnya kayak gitu. Justru itu akan lebih menguji mental kita juga gitu. Jadi bukan berarti kita mentang-mentang nggak ngelihat pendengar atau nggak ngelihat audiens kayak gitu, kita ngomong apa aja bla 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 bebas karena emang nggak ada yang dengar, nggak ada yang lihat kayak gitu kalau di penyiaran kalau siaran radio kayak gitu. Tapi siapa sangka gitu kan, orang-orang di luar sana justru apa yang kita tidak tahu mereka ngedengerin kita atau enggaknya, itu justru harus lebih buat kita tuh kayak takut gitu. Takutnya ada 1 juta orang gitu yang dengerin gitu, karena kita nggak tahu gitu, karena kita nggak lihat seperti itu ya. Jadi perasaan gue waktu jadi penyiar radio waktu dulu tuh gue mensugestikannya itu pendengar tuh orang yang kenal sama gue, udah gitu aja. Dan gue terapin juga sama saat ini gitu. Jadi gue ketemu sama orang-orang yang akan gue kasih pertanyaan atau yang bakal gue temuin orang-orang baru kayak gitu. Gue mensugestikan sama diri gue tuh untuk meyakinkan kalau gue udah kenal sama dia sebelumnya gitu. Jadi udah friendly gitu kan. Seperti itu. Kalau udah tanam sugesti kayak gitu, keberanian akan timbul gitu. Keberanian akan timbul, kemudian datang kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Terus kritikan yang mana lagi? Yang ini tentang masalah cuplikan yang gue buat ya waktu itu. Ironisnya pas gue udah dapet HP gitu, dia udah punya cowok, dan gue teliti, gue deteksi dia punya monyet itu temen gue sendiri gitu, yang gue tempat pinjem HP itu gitu. Gue kan minjem HP tuh ke teman gitu buat ngechat cewek gue gitu. Ternyata dia chattingan di belakang gue. Di belakang lu ya? Iya, dia chattingan di belakang gue tanpa sepengetahuan gue. Pas gue selidiki ternyata dia udah dapat monyet. Gue cari monyetnya tuh. Gue cari monyetnya, ternyata teman gue sendiri gitu kan monyetnya. Teman makan temen ya? Yang gue potong dari adegan video atau adegan syuting gue sama Aldi ya. Waktu itu Aldi Oscar. Itu gue sempat dikritik sama seseorang yang gue sensor aja deh namanya ya, gue gak enak gitu kan karena masih masih suka ngeliat gitu, suka mantau channel gue gitu kan. Sekali lagi kritikan itu gue terima ya, gue ambil, terus ya gue cerna lah seperti itu dengan baik kayak gitu. Tapi yang mestinya harus bisa mengertikan lah posisi gitu kan, BSTV, terus status, gender kayak gitu ya, genrenya. Jadi emang genrenya BSTV itu gaul gitu kan. Jadi kita ngomongnya bahasa gaul lu gua kayak gitu kan. Sebenarnya kalau di dunia nyata pun kalau kita ngobrol sebenarnya nggak pakai bahasa lu gua kayak gitu, biasa aja bahasa Sunda gitu. Karena memang YouTube bersifat publik, terus nggak semua orang yang baik yang nonton gitu kan. Jadi universal gitu, semua orang itu di kalangan semua orang. Ya mudah-mudahan penggunaan bahasa antara lu gua kayak gitu, seperti mungkin ada kataan seperti bla 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 kayak gitu, gue udah mencantumkan di privacy YouTube itu untuk konten gue dilihat sama orang-orang dewasa saja, nggak dilihat, jadi nggak bisa dilihat sama anak-anak gitu yang belum berusia dewasa kayak gitu ya. Karena YouTube kan sudah menetapkan kayak semacam filter untuk penyaringan siaran yang bijak yang mana, yang nggak baik yang mana, terus yang baik yang mana, yang cocok buat anak-anak yang mana kayak gitu. Jadi gue di situ udah banyak berpikir gitu, karena memang konsep dari BSTV itu
gaul gitu kan, lifestyle, vlog, and gaul kayak gitu ya. Terus ranah kita di bawah naungan media optimis kayak gitu. Kenapa dibilang media optimis? Ya sekali lagi gue tegaskan, waktu kemarin gue udah berbincang-bincang ya sama kru-kru yang lain gitu kan ya, sempat di live cuman gak ada videonya yang itu. BSTV itu media optimis itu ya emang kita orang-orang optimis gitu. Kita mencoba untuk optimis gitu. Tapi kita tidak terlalu memfokuskan gitu, tidak terlalu mengkhusukkan gitu kan ke konten YouTube atau usaha di YouTube kayak gitu. Bagi gua dan teman-teman, YouTube hanya media hiburan aja kayak gitu, untuk melepaskan kepenatan, untuk melepaskan kepusingan, dan bisa menghibur orang-orang, teman-teman, seperti itu ya guys ya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa mengerti dan bisa paham tujuan BSTV itu bukan seperti yang kalian pikirkan, foya-foya lah, buang-buang duit lah, bla 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 segala macam lah. Enggak, kita ngelakuin itu tuh nggak tiap hari gitu. Kita ngelakuin itu tuh nggak tiap hari, mungkin hanya hari-hari weekend. Itu juga kadang-kadang kita melihat cuaca dulu, itu cuaca bagus apa enggak. Kalau bagus, suasana mendukung 100%, baru kita memulai atau membuat konten di luar seperti weekend tuh, akhir pekan kayak gitu, antara Sabtu atau Minggu kayak gitu. Dan untuk hari-hari biasanya gue sih memfokuskan indoor gitu, di dalam kayak gini. Jadi seperti broadcast, podcast kayak gitu. Karena BSTV itu sekali lagi kan dari awalnya itu namanya Bulak Surat ya. Bulak Surat itu tempat di mana gue tinggal di Desa Kapandayan gitu kan. Jadi gue nggak mau egois gitu kan. Gue nggak mau egois, takutnya ada masalah lagi atau ada hal-hal yang tidak diinginkan sama gue nanti ke depannya. Jadi gue merubah nama itu untuk menjadi BSTV, itu singkatan dari broadcast story gitu. Broadcast itu kan siaran, artinya story itu dan cerita gitu. Jadi gue bakal coba untuk bercerita lah, atau mungkin mengungkapin hal-hal yang mungkin harus diceritakan, hal-hal yang harus diungkapkan, hal-hal yang harus gue share gitu ke kalian semuanya kayak gitu, menyangkut dari berita apapun itu, gaya hidup, lifestyle, vlog, segala macam, bla 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 bla, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian semuanya ngerti dan paham kayak gitu. Oke. Suci Agustin. Oke, Suci Agustin apa nih? Oke. Oke. Jadi gini, ini mungkin kesannya kayak kecurhat ya. Kesannya tuh kayak kecurhat gitu. Oke. Nanti mungkin gue bakal coba untuk menyaring ya, memfilter gitu kan, memfilter apa namanya, pesan-pesan kalian semuanya itu. Yang mungkin kalau untuk curhat kayak gitu, gue bakal bikin acara nanti next time ya. Next time gue bakal bikin acara kayak gitu. Tapi gak apa-apa, gue bacain sekarang kayak gitu. Kak, gue lagi dikecewain sama cowok gue gitu. Gue dikecewain sama cowok gue karena cowok gue tuh membuat janji, tapi dia sendiri yang mengingkari gitu. 3 hari gue udah gak kontak sama dia. WA dia udah gak gue bales, DM dia juga udah gak gue bales juga. Sebenarnya gue juga kasihan sih sama dia gitu. Ada hati kecil gue yang gak tega gitu. Tapi di sisi lain, kalau gue kasih maaf sama dia, dia bakal selalu ngulangin hal yang sama. Yang pengen gue tanyain, bagaimana menyikapinya dan menghadapinya gitu, dan apa yang harus gue lakuin kak, kayak gitu. Thank you buat kamu Suci Agustin, curhat ya. Mama Dede dong. Oke. Jadi gue nggak bisa banyak ngomongin hal-hal yang mungkin itu bersifat romantis, melankolis kayak gitu, karena gue nya sendiri kandas gitu. Tapi nggak apa-apa, gue bakal ngasih penilaian gitu. Gue bakal ngasih pandangan buat lo gitu kan. Lo dikecewain sama cowok lo gitu kan, karena cowok lo sendiri yang udah ngecewain lo dan udah bikin janji kayak gitu kan. So buat gue sih udahlah, maafin aja gitu kan. Kalau mengulangi hal yang sama, mengingkari janji seperti itu, wajar, namanya juga manusia gitu. Wajar, namanya juga manusia, tempatnya salah kayak gitu. Dan adapun yang penting dia mengingkari janji, jelas alasannya karena apa gitu. Iya sih, memang gue juga ngerasain ya gondoknya kayak gimana ketika seseorang yang udah membuat janji kita tungguin gitu, kita tunggu gitu, karena kan menunggu itu hal yang paling membosankan gitu. Kita kayak nunggu apa gitu kan, lama banget gitu, tiba-tiba gagal gitu kan.
tiba-tiba nggak sesuai dengan rencana, kita udah ekspektasikan gitu, tapi realita berkata lain gitu. Ya kita balik lagi aja gitu sama manusia gitu kan, namanya manusia itu tempatnya salah gitu. Ya lo maafin aja. Kalau hati nurani lo atau hati kecil lo masih butuh dia, berikanlah maaf gitu. Berikanlah maaf buat dia. Karena memang apa? Karena memang lo juga pasti bakal ngelakuin hal yang sama gitu. Suatu saat lo bakal bikin janji dan lo juga bakal mengingkari kayak gitu. Nah di posisi itu juga gitu, pokoknya lo jangan egois, turunkan tensi egois lo gitu ya. Siapa tadi? Suci. Turunkan suci ya, egois kamu gitu. Jangan sampai kamu ngerasa paling benar sendiri atau kayak gimana gitu. Kalau lo masih sayang, kalau seandainya masih cinta dan masih pengen barengan kayak gitu, why not gitu. Berikanlah maaf gitu. Toh Allah juga maha pemaaf gitu kan ya. Yang penting lo sama dia bisa saling mengerti lagi. Terus ya lo kasih masukan juga sama dia, yang sebenarnya aku tuh nggak pengen gitu kamu tuh ngulangin hal-hal yang sama kayak gitu lagi. Selalu aja ngingkarin janji, kapan sih kamu berubah gitu. Bicarain secara baik-baik lah kayak gitu. Jadi jangan sampai lo ngebicarain kayak lo paling benar sendiri, lo paling menang sendiri, dan justru hal yang itu yang bakal bikin hubungan kalian tuh jadi retak, jadi hancur kayak gitu ya. Pokoknya kayak gitu aja Suci ya. Dan sikap lo sekali lagi, kasihlah maaf buat dia kayak gitu ya. Kasihlah kesempatan buat dia untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Terus kalau seandainya dibohongin nih, kadang-kadang nih cewek paling merasa gimana gitu ya, paling dibohongin sama cowok gini-gini tuh jijik banget atau risih banget tuh sama cowok tuh tukang bohong gini-gini bla 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 kayak gitu. Balik lagi, di dunia ini gak ada yang sempurna bos. Di dunia ini gak ada yang sempurna, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia itu nggak sempurna gitu, semuanya itu ya pasti ngelakuin kesalahan lah kayak gitu ya. Oke, hanya manusia-manusia terpilih dan istimewa aja gitu yang nggak melakukan kesalahan kayak gitu. Oke, jadi buat kalian kalau seandainya ada cowok lo tuh yang lagi ngebohong atau cewek lo yang lagi ngebohong atau kayak gimana, cari tahu dulu alasannya kenapa dia berbohong. Jangan langsung ngejudge kalau apa sih namanya pasangan lo tuh tukang bohong lah, tukang ini bla 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 kayak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, cari tahu dulu karena apa-apa itu pasti ada alasannya kayak gitu. Oke, masih banyak banget nih telegram yang dikirimin dari audiens, dan ini masih campur aduk, gue belum filter semuanya. Jadi buat kalian semuanya jangan pernah pindah ke lain channel, tetap di BS TV. Gue bakal balik lagi di part yang kedua. Oke? Jangan lupa buat kalian semuanya untuk like, share, komen, dan subscribe di BS TV. Oke? Karena di akhir tahun gue bakal ngasih giveaway buat kalian semuanya berupa kaos BS TV. Oke? Langsung ke part 2 ya. Oke? See you. Bye bye.